Salam, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Senang sekali pada kesempatan Minggu 15 Agustus 2021 ini kita boleh bersama-sama bertemu dalam ibadah secara online, secara virtual. Dan apapun kondisi kita saat ini, yakin dan percaya itu adalah hal yang terbaik yang harus kita lalui dan bukan menjadi kendala buat kita untuk datang kepada Tuhan. Saya yakin dan percaya bukan hanya saya yang merasakan, tetapi Bapak Ibu Saudara juga merasakan betapa rindu kita bertemu, berkumpul, menyembah Tuhan dalam satu ibadah yang real, yang benar-benar saling satu dengan yang lain, saling bertemu. Tapi saya percaya ini bukan satu hal yang sulit buat kita, tetapi hal ini menjadi motivasi tersendiri bahwa kita dalam situasi apapun kita masih bisa datang kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, situasi saat ini di mana 1 bulan terakhir kita harus melewati masa PPKM dan saat ini masih berlangsung juga. Kita sudah level 3, bersyukur karena penurunan level yang ada itu merupakan mukjizat yang dari Tuhan. Ya Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, dalam situasi yang sulit ini kita masih yakin dan percaya bahwa masih ada kuasa di dalam kehidupan kita, yaitu kuasa Kristus yang akan membebaskan kita dari segala keterikatan, dari segala tekanan yang ada. Mari sebelum kita lanjut untuk mendengar firman Tuhan dan merenungkannya, kita akan berdoa bersama supaya Roh Kudus yang akan menguasai hati kita, memberikan pengertian yang benar akan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapak Ibu, Bapa kami yang ada di dalam surga, kami bersyukur kepadamu karena waktu yang indah kami boleh ada di ruang dengar firman-Mu. Apapun cara kami dalam beribadah, baik itu secara virtual maupun secara langsung, tapi kami percaya, kami yakin bahwa Allah hadir di tengah-tengah kami. Mari berfirmanlah kepada kami. Kami membutuhkan firman-Mu untuk kami dikuatkan, dibaharui, bahkan kami menjadi saksi Kristus yang boleh semakin hari mengerti akan apa yang menjadi rencana. Bapa kami yang baik, dengan keterbatasan yang ada ini Tuhan, hamba meminta permohonannya dari Tuhan. Biarlah setiap jemaat yang saat ini boleh mengikuti ibadah ini, boleh merasakan hadirat-Mu. Kuasa Allah boleh nyata dalam kehidupan kami. Mari berfirmanlah kepada kami Tuhan, karena kami siap. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari bersama-sama kita akan merenungkan firman Tuhan. Ya, pada kesempatan pagi hari ini saya rindu sekali bahwa kita tetap menjaga 5M dan 1D. Kalau dulu hanya 5M, jadi prokes yang harus kita jalankan, ya. Ada mencuci tangan, ada selain itu memakai masker, menjaga jarak, tidak membuat kerumunan, gitu ya. Bahkan saat ini ditambah dengan 1D, yaitu doa. Oleh karena itu, mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita berupaya, kita mencegahnya dengan kita memakai masker, kita menjaga jarak, kita mencuci tangan. Itu adalah usaha secara fisik, tetapi kita butuh satu lagi usaha yang penting untuk kita boleh memutus rantai dari pandemi ini. Melalui apa? Melalui doa. Karena secara manusia kita sudah melaksanakan, mengupayakan. Dan satu hal lagi yang penting buat kita adalah meminta pertolongan yang dari Tuhan. Dalam Kementerian Agama
di pusat sampai di daerah didengung-dengungkan satu yaitu doa, dan itu merupakan satu hal yang penting buat kita. Ya, nats firman Tuhan pada kesempatan pagi hari ini saya ambil dalam Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-5 sampai yang ke-15. Hal berdoa, dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Lagi pula dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu meminta kepadanya. Karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Amin, firman Tuhan. Ya Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saat ini kita akan belajar apakah itu doa. Doa adalah suatu permohonan, meminta, memohon kepada Tuhan dengan apa yang menjadi pergumulan kita, kerinduan kita. Tetapi doa itu adalah satu komunikasi kita dengan Tuhan. Tidak sekedar meminta, tetapi itu adalah sarana untuk kita boleh lebih dekat dengan Tuhan. Inilah cara komunikasi kita dengan Tuhan. Saat ini kita akan mengerti mengapa kita harus berdoa. Hal yang menjadi alasan yang pertama mengapa kita harus berdoa itu supaya kita mengenal diri kita sendiri. Dengan doa kita menyadari bahwa kita adalah manusia yang terbatas, yang membutuhkan Tuhan dalam setiap waktu. Kita adalah manusia yang butuh Tuhan. Lalu mengapa kita berdoa? Karena melalui doa kita mengenal siapa Tuhan itu. Kalau kita nggak ada komunikasi antara kita dengan anak, antara kita dengan orang tua, kita tidak mengenal siapa, bagaimana, apa yang menjadi keinginan orang lain. Tetapi saat kita berdoa di hadapan Tuhan, kita menyampaikan komunikasi kita dengan Tuhan, kita akan lebih mengenal siapa itu Tuhan. Yang selanjutnya adalah sarana untuk meminta atau memohon. Dan yang terakhir adalah mewujudkan keajaiban atau harapan. Ya Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saat ini kita akan belajar dari alasan mengapa kita berdoa. Kita menginjak kepada apa sih doa itu yang sesungguhnya bagi orang percaya. Unsur apa yang harus ada di dalamnya. Di dalam ayat yang kelima dikatakan, dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Ya. Dalam unsur doa orang percaya itu harus ada satu, kejujuran. Apa itu maksud dari kejujuran? Kejujuran adalah pengakuan bahwa Tuhan itu ada. Tuhan bukan pribadi yang hanya sekedar diwujudkan secara fisik, tetapi dalam hal ini ada kejujuran, berarti kita mengakui bahwa Tuhan itu ada, meskipun secara
kasat mata kita tidak melihatnya. Dalam ayat yang ke-9 dan 10 dalam doa Bapa kami di sana dikatakan, karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Ini wujud bagaimana kita kejujuran bahwa Tuhan itu ada. Tuhan itu layak dipuji, Tuhan itu layak disembah. Gitu ya. Lalu unsur kejujuran ini juga bermakna bahwa bertolak belakang dengan munafik. Kalau munafik itu apa yang ditampilkan berbeda apa yang di dalam, itu munafik. Tetapi di dalam unsur doa orang percaya harus ada kejujuran, yakni tidak ada kemunafikan. Jujur bahwa kita butuh Tuhan, jujur bahwa kita ini adalah manusia yang membutuhkan pribadi, yaitu Yesus itu sendiri. Lalu yang kedua, ayat yang ke-6 dikatakan di sana, tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Ini Bapak Ibu Saudara yang kasih di dalam Tuhan. Unsur doa yang kedua adalah ada keintiman kita dengan Tuhan. Saat kita mencintai seseorang, yang jelas dimanapun dia berada, dia dekat dengan hati kita. Jadi unsur doa yang kedua sebagai orang percaya adalah adanya keintiman kita dengan Tuhan, kedekatan kita dengan Tuhan, ikatan kita dengan Tuhan. Dan yang ketiga terdapat pada ayat yang ke-9 di sana dikatakan, karena itu berdoalah demikian. Ayat yang ke-7 maksud saya. Lagi pula dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena. Dan yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, unsur doa orang percaya itu adalah jangan ada basa-basi. Artinya bahwa kita mengenal Allah dengan benar. Ya, kata basa-basi itu dipakai untuk orang yang belum mengenal dan untuk orang yang tidak mengenal. Karena di sana dikatakan jangan bertele-tele. Orang yang suka basa-basi atau bertele-tele itu mengapa dia mengkomunikasikan dengan bertele-tele? Karena mereka berpikir bahwa kalau saya ngomong seperti ini dan ini, nanti dia akan tertarik dengan omongan saya. Tetapi kalau kita sebagai sahabat, sebagai keluarga, sebagai orang yang dekat, nggak perlu itu. Saat kita berkata-kata, menyampaikan sesuatu, ya kita sampaikan saja. Tidak perlu basa-basi, tidak perlu bertele-tele. Itu artinya kita sudah mengenal pribadi itu. Begitu juga dengan doa kita kepada Tuhan. Nggak perlu basa-basi, nggak perlu bertele-tele. Komunikasikanlah dengan Tuhan, dengan apa yang menjadi pergumulan kita, dengan apa yang menjadi masalah kita. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, itu penting sekali. Karena ini merupakan ciri dari orang yang mengenal Tuhan secara pribadi, yang dekat dengan Tuhan. Dan yang terakhir Bapak Ibu Saudara, unsur dari doa itu adalah ayat yang ke-14 sampai yang ke-15. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Unsur yang terakhir dalam doa orang benar adalah kekudusan. Tuhan adalah pribadi yang kudus. Oleh karenanya kita perlu datang kepada Tuhan dengan kekudusan kita. Salah satu hal yang membuat kita tidak kudus adalah menyimpan kesalahan orang lain. Tuhan ajarkan kita untuk saling mengasihi, untuk saling mengampuni, untuk saling menerima. Itu juga yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Dalam komunikasi dengan Tuhan, supaya itu menjadi lancar, apa yang Tuhan mau? Jaga kekudusanmu. Artinya, saat kita hidup kudus di hadapan Tuhan, melakukan apa yang seperti Tuhan lakukan, sana dikatakan, tetapi
Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Apa yang kita lakukan kepada orang lain itu juga yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Tuhan saja bisa mengampuni kita, mengapa kita tidak bisa mengampuni orang lain? Hal ini menggambarkan bahwa Tuhan menginginkan kita untuk kita boleh hidup kudus di hadapan Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, untuk menutup firman Tuhan pada kesempatan pagi hari ini saya akan membuka di dalam Yesaya pasal yang ke-10 ayat yang ke-41. Begini dikatakan, Yesaya pasal yang ke-10 ayat 41. Maaf, Yesaya 41 ayat yang ke-10. Yesaya 41 ayat yang ke-10, begini bunyi firman Tuhan. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Ini adalah janji firman Tuhan yang diberikan kepada Tuhan kepada bangsa Israel, bangsa yang telah dipilih Allah. Begitu juga dengan hidup kita. Kita sudah dipilih oleh Tuhan. Apapun kondisi kita, jangan pernah takut, jangan pernah bimbang, karena Tuhan akan menyertai kita. Melalui apa? Mari melalui doa-doa kita di hadapan Tuhan. Karena doa adalah bukti komunikasi kita dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan berdoa untuk firman Tuhan pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur kepadamu. Kami percaya bahwa kasih setia Tuhan tetap ada dalam kehidupan kami, menyertai kami. Kami yakin dan percaya apapun kondisi kami, bahkan saat sulit sekalipun seperti saat ini, kami menghadapi pandemi yang terus berlanjut, tetapi kami percaya bahwa kami punya Allah yang dahsyat, Allah yang baik, Allah yang akan memperhatikan kami terus menerus, bahkan selama-lamanya. Kami bersyukur buat janji firman Tuhan. Biarlah setiap kami boleh menjalin komunikasi yang baik dengan Tuhan. Melalui doa-doa kami boleh berharap, berseru hanya kepada Tuhan. Berkati setiap jemaat-Mu yang mendengar firman Allah. Biarlah boleh termotivasi untuk terus berharap, berdoa di dalam Engkau. Satu pengharapan yang tidak pernah putus karena kami punya Allah yang hidup. Saat ini Tuhan, kami menyerahkan seluruh sidang jemaat-Mu dimanapun berada. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang dalam kesusahan maupun penderitaan Tuhan angkat. Dan biarlah Tuhan yang akan memberkati setiap usaha dan pekerjaan jemaat-Mu. Kami serahkan Tuhan, kami yakini firman-Mu pada pagi hari ini iya dan amin. Dan kami menyerahkan Tuhan hidup kami. Biarlah kasih, penyertaan, dan penghiburan dari Roh Kudus akan menyertai hidup kami. Seperti Tuhan telah memberkati Bapak Abraham, Ishak, dan Yakub, Tuhan juga akan memberkati seluruh sidang jemaat-Mu dengan kasih, karunia, dan rahmat yang dari Tuhan. Kiranya kasih Tuhan menyertai engkau dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Shalom.